Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam renungan ngopeni ati. Biarlah kiranya perenungan kita sungguh-sungguh mampu menyegarkan hati kita, gitu ya, mampu merawat hati kita di dalam sukacita Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kesempatan yang indah kami boleh bersehati merenungkan sabda Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, buka akal budi kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman itu, bahkan kami diperkenan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 13. Demikian. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima, kita yang memahaminya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tanggal 10 November, hari yang sangat bersejarah, terlebih ketika kita menjadi bagian dari masyarakat Jawa Timur. Kalau kita diajak untuk mengingat 10 November hari apa? Maka kita akan mengatakan itu adalah Hari Pahlawan. Ya kan? Hari Pahlawan. Satu momentum yang diambil, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengenang kurang lebih 10 hari arek-arek Surabaya, sebagian besar, tentu juga bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa di wilayah Jawa Timur. Rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan itu, mereka bersehati mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan segala daya yang mereka punya, mempertaruhkan segala tenaga yang mereka miliki, pemikiran yang mereka punyai, bahkan nyawa pun mereka siap persembahkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan harga diri bangsa, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dari tangan penjajah. Kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah atau pemberian. Kemerdekaan yang diperjuangkan sungguh-sungguh dengan banyaknya para pahlawan yang gugur pada waktu itu. Ketika kita mengenang peristiwa 10 November, maka tidak sedikit di antara kita yang akan mendapatkan kisah-kisah heroik. Kita akan mendapatkan semangat-semangat yang begitu besar. Bagaimana para pahlawan itu sungguh-sungguh berjuang, bukan untuk gengsinya sendiri, bukan untuk kehormatan pribadinya sendiri, tetapi untuk kehormatan bangsa. Dan kita semuanya mengenang untuk merayakan, mengenang untuk mensyukuri kemerdekaan itu. Nah, hari ini kita juga membaca perihal kemerdekaan. Kemerdekaan yang merupakan sebuah anugerah yang telah dipersembahkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dikatakan di sana bahwa pengorbanan Kristus itu mengantarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, sebagai pribadi yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu kuasa dosa. Bebas dari belenggu keegoisan. Kita yang mestinya berada di dalam hukuman, kita yang mestinya harus menanggung kutuk dosa itu sendiri. Tetapi Kristus sudah mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya, supaya kita menjadi pribadi yang merdeka. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh masih sadar bahwa kita ini adalah pribadi yang memang harus hidup di dalam mentalitas orang yang merdeka? Atau jangan-jangan kita masih merelakan diri kita untuk terbelenggu oleh keegoisan kita, terbelenggu oleh nafsu duniawi kita, sehingga dengan begitu mudah kita jatuh dalam kegagalan, dengan begitu mudah kita masih jatuh dalam berbagai macam dosa.
Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan, memang kamu adalah pribadi-pribadi, atau dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tuhan sudah menghimpun kita, Allah sudah menghimpun kita, dipanggil menjadi pribadi yang merdeka. Itu artinya kita sudah menjadi pribadi yang bebas. Maka pertanyaan berikutnya adalah, di dalam kebebasan kita itu, di dalam kemerdekaan itu, apa yang kemudian mau kita kerjakan? Masa iya sih kita mau merelakan diri untuk terbelenggu dalam dosa lagi? Masa iya kita akan menjalani kehidupan kita ini tanpa sebuah rasa syukur atas pengorbanan yang telah Tuhan berikan? Masa iya kita ini sebagai bangsa yang sudah merdeka ini tidak mampu merawat kehidupan ini dalam semangat mempertahankan kemerdekaan, dalam semangat mengisi kehidupan kemerdekaan ini dengan hal yang baik? Ya, oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian mengingatkan kepada kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-13 tadi, ya, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau ini kita mau mencoba melihatnya dalam lingkup yang lebih sempit begitu ya, sebagai komunitas orang-orang percaya, maka ketika kita mengingat kemerdekaan kita, kita mengingat tugas panggilan kita. Saling melayani dalam sebuah semangat penuh dengan cinta kasih. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bukan dengan motivasi yang beragam, dengan motivasi yang aneh-aneh, yang ujungnya nanti untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sejenak mengingat kebebasan yang telah Tuhan berikan, supaya kita menemukan kembali semangat kita atau dasar yang baik ketika kita mau melayani dalam kehidupan kita di gereja. Baik itu sebagai song leader, sebagai organis, sebagai majelis, ya, sebagai staf gereja, sebagai apapun, sesuai dengan talenta kita. Ingat, dasar dan motivasinya adalah karena saya mengasihi. Yang mengasihi Allah, yang kita representasikan dalam kesediaan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap karya layanan gereja kita. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tanggal 16 November, kita memperingati hari itu sebagai hari toleransi. Ya kan? Toleransi itu berasal dari kata tolerare begitu ya, yaitu sebuah sikap, ya, sebuah sikap dan sebuah tindakan. Kita menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Ya. Kita mencoba untuk menerima dan mengakui keberadaan mereka dengan baik. Sehingga kita kemudian bekerja sama dengan mereka dalam sebuah derap langkah bersama sebagai pribadi-pribadi yang sejajar, ya, sesama manusia, sebagai pribadi yang sejajar di hadapan Tuhan. Tak peduli apapun yang menjadi latar belakang sosial yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mempertahankan semangat ini dalam kehidupan bergereja, maka kita melayani dalam sebuah semangat toleransi bahwa satu dengan yang lain itu memiliki kedudukan yang sama. Barangkali memang ada talenta yang berbeda, ada kasih karunia Allah yang berbeda, tetapi masing-masing itu berada pada posisi yang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain, tidak ada yang merasa diri lebih penting daripada yang lain. Tidak. Ya, itu toleransi. Dan itu juga, toleransi itu juga tentu akan terwujud ketika ada semangat kita untuk mengasihi yang lain. Pun demikian di dalam kehidupan kita berbangsa, ketika kita mengingat kemerdekaan yang sudah diperjuangkan, yang sudah dipersembahkan oleh para pahlawan, maka kita diajak untuk ayo kita mengasihi sesama anak bangsa ini. Ayo kita saling topang, saling menolong sesama anak bangsa ini. Minimal dengan apa? Minimal dengan menyemai benih-benih toleransi sejak dini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah aktivitas gerejawi kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukankah seluruh elemen bangsa ini berada di dalam kemajemukan yang luar biasa? Kalau tidak ada semangat toleransi, maka sesungguhnya
kita sedang mengantarkan bangsa ini kepada kehancurannya. Dan saya percaya kita tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggunakan kemerdekaan yang sudah kita punya ini dalam semangat saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Dalam semangat mari kita mengembangkan sikap toleransi di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Mari bersama-sama kita akan mencoba mengakhiri perenungan kita hari ini dengan kita menaikkan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam cinta kasih kita bisa membangun kehidupan ini dengan lebih baik. Kasih putih. Dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti. Hidup yang dijalani mesti berbagi. Dalam cinta kasih kita bersama berdiri, bergenggam menjemari, menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Dalam cinta kau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Dalam cinta kasih kita bersama berdiri, bergenggam menjemari, menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia semua tiada berbeda. Bila kau mau mengerti, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Bila kau mau sadari, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita
semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Kasih putih karunia ilahi. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Kemerdekaan kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kemerdekaan kami dari kuasa dosa yang mencoba untuk menyeret kami terus-menerus diperbudak oleh kuasa dosa itu. Bersyukur dengan pengorbanan-Mu kami boleh merayakannya dan kami boleh mensyukurinya di dalam semangat kami saling mengelayani di dalam cinta kasih. Kami juga bersyukur sebagai bagian dari bangsa ini kami boleh memperingati Hari Pahlawan, hari di mana para pendahulu-pendahulu kami sungguh-sungguh telah menyerahkan hidupnya demi menjaga kehormatan dan harga diri bangsa, demi menjaga kemerdekaan yang telah kami dapatkan. Engkau memberkati mereka di surga-Mu yang terbaik. Pun demikian Engkau memampukan kami supaya kami boleh mengisi kemerdekaan ini dalam kesediaan untuk saling mengabdi, saling melayani, dalam kesediaan untuk menyemai benih-benih toleransi bagi generasi muda kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi lingkungan dimanapun kami masing-masing berada. Bila kami memiliki sikap dan tindakan menghormati dan menghargai sesama, bahkan kami boleh bekerja sama dengan mereka dalam kesetaraan posisi, kesetaraan kedudukan, sehingga kehidupan ini menjadi lebih damai, lebih memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas kembali. Cinta kasih Tuhan menyertai.